Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Novitasari, nomor absen 32 dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori relativitas khusus. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Teori relativitas khusus itu dipublikasikan oleh fisikawan yang sangat terkenal yang bernama Albert Einstein pada tahun 1905. Nah, di sini Albert Einstein merupakan fisikawan yang sangat legendaris di Jerman. Nah, namanya terkenal setelah postulatnya berhasil menarik perhatian dunia fisika. Nah, di sini postulat Einstein disebut terkenal dengan nama teori relativitas khusus dan umum. Teori ini dikatakan relativitas khusus karena hanya berlaku untuk kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan lain. Relativitas khusus memiliki dua postulat. Nah, postulat pertama berbunyi hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap, kerangka acuan inersial. Atau postulat yang kedua berbunyi cahaya merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan yang konstan dan bernilai, dan kelajuan cahaya tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Berbeda dengan teori relativitas Newton yang menyatakan ruang dan waktu adalah mutlak. Pada postulat kedua ini, Einstein menyatakan justru ruang dan waktu itu yang relatif. Kelajuan cahaya dalam vakum merupakan besaran mutlak. Artinya, tidak ada kelajuan lain yang lebih besar daripada kelajuan cahaya. Jadi, diukur dalam semua kerangka acuan bergerak, kelajuan cahaya dalam vakum adalah sama. Ini saya akan menjelaskan mengenai dilatasi waktu. Dilatasi waktu atau pemekaran waktu adalah dampak dari anggapan bahwa waktu itu tidak mutlak tetapi relatif. Selang waktu yang diukur oleh dua pengamat yang saling bergerak dengan kecepatan relatif akan berbeda. Untuk yang kedua adalah kontraksi panjang. Panjang adalah jarak dua titik yang diukur pada dilatasi waktu. Selang waktu yang diukur berbeda, sedangkan selang waktu adalah jarak dibagi kelajuan. Maka dampaknya akan ada pemendekan jarak atau panjang dari benda yang diamati oleh dua pengamat yang bergerak relatif. Untuk yang ketiga adalah massa relativistik. Berdasarkan pada teori relativistik khusus, massa benda yang bergerak akan lebih besar dari massa yang diam. Keempat adalah momentum relativistik. Setiap benda yang memiliki massa dan kecepatan pasti memiliki momentum. Jika kita gunakan persamaan massa relativistik pada persamaan momentum, maka dihasilkan persamaan momentum yang baru, yaitu momentum relativistik. Dan untuk yang terakhir adalah energi relativistik. Menurut teori relativistik khusus Einstein, energi merupakan hasil perkalian dari massa dan kuadrat kecepatan mutlak, sehingga terdapat kesetaraan antara massa dan energi. Hukum ini dikenal dengan nama kesetaraan massa energi Einstein. Kesimpulannya adalah yang pertama, pada kecepatan relatif, jika kecepatan benda relatif terhadap pengamat bergerak lebih besar daripada kecepatan pengamat bergerak relatif terhadap pengamat diam, maka kecepatan relatif terhadap acuan diam akan semakin kecil dan sebaliknya. Dan yang kedua adalah pada panjang relatif, jika panjang mula-mula suatu benda terhadap acuan diam semakin panjang dan juga sepergama semakin besar, maka panjang relatif akan semakin panjang dan sebaliknya. Dan untuk yang ketiga adalah pada dilatasi waktu, jika selang waktu menurut pengamat yang diam terhadap kejadian semakin lama dan gamma semakin kecil, maka pemuluran waktu akan semakin lama. Dan untuk yang keempat adalah pada massa relatif, jika massa suatu benda terhadap acuan diam semakin besar dan juga gamma semakin kecil, maka massa relatif benda tersebut akan semakin besar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.